Adik-adik, apa kabarnya nih? Kita hari ini jumpa lagi ya di sekolah minggu dengan Kak Rosita. Nah, adik-adik gimana nih hari ini, pagi ini? Sehat terus ya? Dan sekarang udah siap ya untuk memulai sekolah minggu hari ini? Nah, adik-adik ngomongin hari minggu, kakak mau tanya nih, mengapa di hari minggu kita melaksanakan kebaktian dan sekolah minggu? Kira-kira ada yang tahu nggak ya, mengapa kebaktian di gereja dilakukan di hari minggu, bukan di hari Senin, Selasa, atau hari-hari yang lainnya? Wah, adik-adik sudah pintar semua ya. Itu karena di hari Minggu merupakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi, kebaktian atau ibadah di gereja pada hari Minggu adalah untuk merayakan hari kebangkitan Tuhan. Nah, agar kita lebih semangat merayakan hari Minggu, hari kebangkitan Tuhan, hari ini harinya Tuhan. Yuk kita nyanyikan sama-sama adik-adik. Hari ini harinya Tuhan. Nah, sebelum kita melanjutkan sekolah minggu, kita berdoa dulu ya adik-adik untuk memohon pertolongan kepada Tuhan agar sekolah minggu ini dapat berjalan baik dan lancar. Yuk kita berdoa adik-adik. Selamat pagi Bapak, terima kasih atas berkat-Mu hari ini yang melimpah, sehingga kami dapat berkumpul bersama di dalam sekolah minggu ini. Bapak, sebentar lagi kita akan melaksanakan sekolah minggu, kiranya Engkau memberkati dari awal, pertengahan, hingga akhir. Bapak, bantu kami agar kami dapat mengerti apa yang disampaikan oleh kakak-kakak sekolah minggu, agar kami dapat bertumbuh dalam iman dan selalu menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapak, sebentar lagi kita akan mulai, kiranya Engkau berkati selalu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah, adik-adik, minggu-minggu ini masih terasa ya suasana Paskahnya. Yuk, mari kita ingat-ingat kembali adik-adik pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Tapi kenapa sih Tuhan Yesus mau
memberikan nyawanya untuk menanggung dosa-dosa kita? Nah, adik-adik, itu karena sungguh besarnya kasih Tuhan kepada kita, sehingga Ia rela berkorban nyawa sebagai penebus dosa bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Mari adik-adik, dengan penuh iman kepada Tuhan, kita menyanyikan pujian Tanda Paku. Sudah siap semua ya? Tanda paku di kaki dan di tangan merupakan tanda cinta Tuhan kepada kita. Oh iya adik-adik, apakah adik-adik ingat ketika Tuhan berada di Taman Getsemani sebelum ditangkap dan disalibkan, apa yang Tuhan rasakan? Iya betul, Tuhan Yesus merasa sedih, gentar, dan takut karena Ia tahu bahwa keesokan harinya Ia akan menghadapi siksa salib yang sungguh berat. Tapi adik-adik tahu tidak apa yang dilakukan Tuhan Yesus ketika Ia takut? Ia kemudian berdoa kepada Bapa di surga untuk menguatkan hatinya. Nah, setiap orang pasti pernah ya adik-adik merasa takut. Begitu juga dengan kita. Coba adik-adik ingat-ingat, apa yang kira-kira membuat adik-adik semuanya merasa takut? Mungkin adik-adik ada yang takut ketika mau ujian. Ada yang takut ditinggal di rumah sendiri, takut kegelapan, atau takut ketinggian. Kemudian ada juga yang takut waktu akan disuntik. Nah, takut juga saat tampil di depan orang banyak. Dan tentu saja masih banyak ya adik-adik ketakutan kita yang membuat kita takut untuk melakukan hal-hal tertentu. Nah, begitu juga yang dirasakan murid Tuhan Yesus. Dalam cerita Alkitab kali ini, mereka juga mengalami ketakutan, terutama setelah Yesus ditangkap dan disalibkan. Nah, cerita Alkitab hari ini akan dibacakan oleh Kak Iki. Tapi sebelum kita mendengarkan cerita Kak Iki, kita nyanyikan satu pujian dulu ya adik-adik. Kita nyanyikan Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari.
Wah, adik-adik sudah semangat ya untuk mendengarkan cerita Alkitab hari ini. Yuk kita sambut Kak Iki. Silakan Kak Iki. Terima kasih Kak Rosita, karena Kak Rosita sudah memimpin kita di dalam pujian. Sekarang waktunya Kak Iki untuk bercerita Alkitab hari ini kepada adik-adik semua. Tetapi sebelum Kak Iki bercerita, kira-kira adik-adik sudah siap belum menerima firman Tuhan hari ini? Kakak yakin kita semua pasti sudah menyiapkan hati untuk menerima firman Tuhan. Nah, bacaan kita pada hari ini terambil dari kitab Injil Yohanes pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-23. Seperti biasa, Kak Iki sudah menyiapkan video yang sesuai dengan bacaan kita hari ini. Di mana dalam video tersebut juga kita kembali mengulang tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Untuk itu, mari kita simak bersama-sama video berikut ini. Lalu kedua murid itu pulang. Maria Magdalena menangis di luar makam. Sementara menangis, ia berjalan mendekat dan menengok ke dalam makam. Ia melihat dua malaikat di sana, berpakaian putih, duduk di bekas tempat jenazah Yesus, satu di bagian kepala, satu di bagian kaki. "Ibu, mengapa engkau menangis?" mereka bertanya. Mereka mengambil jenazah Tuhanku. Aku tidak tahu di mana mereka meletakkannya. Ia menengok ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tapi dia tidak tahu bahwa itu Yesus. Mengapa engkau menangis? Engkau sedang mencari siapa? Ia mengira itu tukang kebun. Jadi ia berkata, Jika engkau memindahkannya, di mana engkau meletakkannya, aku akan mengambilnya. Maria menoleh padanya dan berkata dalam bahasa Ibrani, Rabuni. artinya guru. Jangan pegang aku, karena aku belum naik kepada Bapa. Temuilah saudara-saudaraku dan beritahukan bahwa aku akan naik pada Bapakku dan Bapa mereka, Allahku dan Allah mereka. Maka Maria Magdalena memberitahukan para murid bahwa ia sudah melihat Tuhan dan memberitahukan apa yang Tuhan katakan. Pada hari Minggu itu juga, ketika sudah malam, para murid berkumpul di sebuah rumah yang terkunci karena mereka takut pada para penguasa Yahudi. Lalu Yesus datang dan berdiri di situ. Damai menyertaimu. Sesudah berkata begitu, ia menunjukkan tangan dan lambungnya. Murid-murid gembira sekali saat melihat Tuhan datang. Yesus berkata lagi pada mereka, Damai menyertai kalian. Seperti Bapa mengutusku, aku pun mengutus kalian. Lalu ia meniupkan nafas. Terimalah Roh Kudus. Jika kalian mengampuni dosa orang, Allah mengampuninya. Jika kalian tidak mengampuninya, Allah tidak mengampuninya. Nah adik-adik, tadi kita sudah saksikan bersama-sama bagaimana pada waktu itu murid-murid Tuhan Yesus sangat ketakutan. Mereka takut terhadap orang Yahudi, jikalau mereka nanti juga akan ditangkap dan disiksa seperti Tuhan Yesus. Untuk itu, mereka mengunci diri dan bersembunyi di sebuah kamar. Apalagi setelah mereka mendengar cerita dari Maria Magdalena, di mana jenazah dari Tuhan Yesus sudah hilang. Mereka takut, mereka khawatir jika
mereka akan dituduh sebagai pencuri yang sudah menyembunyikan jenazah dari Tuhan Yesus. Hal ini dikarenakan para murid Tuhan Yesus pada waktu itu belum mengetahui bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Karena baru Maria Magdalena sajalah yang sudah bertemu dengan Tuhan Yesus setelah ia bangkit. Lalu Maria Magdalena pun menceritakan bagaimana ia bertemu dengan Tuhan Yesus setelah bangkit. Tetapi lagi-lagi murid Tuhan Yesus belum sepenuhnya percaya dengan apa yang Maria Magdalena ceritakan. Di saat mengalami ketakutan pada waktu itu, tiba-tiba Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Tuhan Yesus hadir dan memberikan salam damai sejahtera kepada murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu. Wah, tentu murid-murid Tuhan Yesus merasa kaget dan merasa bahwa ini merupakan hantu. Tetapi jika hantu, tentu tidak memiliki daging dan tulang. Waktu itu murid-murid sempat mengira bahwa mereka bertemu dengan hantu. Tetapi jikalau hantu, tentu ia tidak memiliki daging dan tidak memiliki tulang. Tapi mereka bisa menyentuh Tuhan Yesus. Apalagi mereka bisa meraba bekas luka paku pada telapak Tuhan Yesus. Jadi benar dong adik-adik bahwa Tuhan Yesus itu telah bangkit, dan murid-murid pun mulai percaya bahwa Tuhan Yesus mereka telah bangkit. Itu berarti benar bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Jadi berarti murid-murid mulai percaya dong bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Nah, adik-adik, sekarang murid-murid pun mereka tidak merasa takut lagi, tetapi mereka mulai percaya bahwa benar adanya Tuhan Yesus merupakan Mesias yang diutus oleh Allah sebagai pendamai dan penebus dosa-dosa umat manusia, menjadi juru selamat yang menderita di atas kayu salib sebagai penebus dosa kita umat manusia. Dengan percaya, murid-murid Tuhan Yesus bisa mengatasi ketakutan mereka. Dan dengan percaya, murid-murid Tuhan Yesus pun mulai lebih berani. Nah, adik-adik, sudah dikatakan oleh Karosita di awal tadi bahwa masing-masing kita tentu memiliki ketakutan masing-masing. Misalnya, ada yang takut ketinggian, ada yang takut kegelapan, ada yang takut kalau misalnya ia ditinggal sendiri, ataupun ada yang takut kalau besok ujian dan ia tidak bisa mengerjakannya. Adapun yang takut kalau seandainya ia tampil di depan banyak orang. Dan masih banyak ketakutan lainnya. Belajar dari murid Tuhan Yesus melalui cerita hari ini, ketika kita percaya, maka kita dimampukan untuk mengatasi ketakutan kita. Dan ketika kita percaya, kita juga dimampukan untuk menjadi seorang yang berani mengatasi setiap apa yang menjadi tugas kita. Adik-adik juga bisa begitu ya, dimana kita percaya bahwa kita bisa melakukan tugas kita dengan baik, karena kita percaya Tuhan akan memampukan kita, dan kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita untuk mengatasi setiap ketakutan kita, sehingga kita bisa menjadi seorang yang lebih berani dan melakukan setiap tugas dan tanggung jawab kita dengan lebih baik. Sekarang adik-adik sudah percaya dan menyerahkan semua ketakutan kita kepada Tuhan. Untuk itu, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita melalui firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus kami yang baik, kami sungguh mengucap syukur Tuhan karena atas perkenanan Tuhan. Hari ini kami boleh memuji dan mendengarkan akan sabda kebenaran-Mu Tuhan melalui sekolah minggu hari ini. Biarlah Allah boleh memberkati sehingga sekolah minggu hari ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami anak-anak Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mohon kiranya Allah boleh memampukan kami untuk tetap selalu percaya dan selalu bisa mengatasi setiap ketakutan kami, karena kami percaya kami memiliki Allah yang selalu memampukan kami. Kami memiliki Allah yang senantiasa menolong kami
dalam mengatasi setiap rasa ketakutan kami dan mengatasi setiap apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami. Tuhan Yesus kami yang baik, kehidupan kami selanjutnya kami taruh ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Allah boleh memberkati setiap aktivitas kami, setiap tugas dan tanggung jawab kami. Biarlah Allah boleh memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik ingat ya bahwa kita bisa mengalahkan ketakutan kita dan kita bisa melakukan yang terbaik karena kita memiliki Tuhan yang senantiasa memampukan kita, dan kita percaya bahwa kita memiliki Tuhan yang senantiasa menolong kehidupan kita. Sampai jumpa minggu depan ya adik-adik. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua mulai saat ini sampai selama-lamanya. Bye-bye adik-adik. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya